Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahran Noval Raki dari Offering B3 dengan NIM 2205136034117. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang flowchart sistem transmisi manual. Oke, bisa dilihat dari gambar di sini. Terdapat beberapa komponen transmisi manual. Oke, yang pertama itu ada input shaft. Input shaft berfungsi sebagai poros yang terhubung dengan plat kopling untuk menyalurkan tenaga dari mesin. Selanjutnya ada synchronize. Synchronize ini fungsinya untuk menyamakan atau menyelaraskan putaran. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai untuk memperhalus ketika kita memindahkan gigi di kecepatan yang tinggi. Selanjutnya itu ada shift fork, itu berfungsi untuk mengontrol perpindahan hub sleeve agar bisa terhubung dan terlepas dengan roda gigi. Selanjutnya ada shift linkage, yaitu berfungsi sebagai penghubung antara tuas transmisi atau tuas persneling dengan shift fork. Selanjutnya ada tuas persneling, itu fungsinya untuk memindahkan rasio gigi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada counter gear and shaft, yaitu berfungsi untuk membagikan putaran input ke beberapa output gear, yaitu ada gear 1, gear 2, gear 3, dan seterusnya, gear 4, gear 5. Terus yang terakhir ada output shaft. Output shaft ini berfungsi untuk menyalurkan energi dari output gear ke poros propeller untuk yang berpenggerak roda belakang atau rear wheel drive, dan ke poros penggerak untuk yang penggerak roda depan atau front wheel drive. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada flowchart dari sistem transmisi manual. Yang pertama itu ada dari tuas persneling. Dari tuas persneling kemudian diteruskan ke shift linkage, dari shift linkage diteruskan ke shift fork, dari shift fork kemudian ke synchronizer. Synchronizer ini berfungsi untuk tadi ya, menyamakan putaran. Nah, dari mana gear transmisi mendapat putaran? Yaitu dari input shaft yang kemudian diteruskan ke counter gear, dari counter gear diteruskan ke gigi transmisi sesuai dengan yang kita pilih. Misal yang ke gear 1 ya diteruskan ke roda gigi 1, dan kemudian diteruskan ke output shaft. Jadi ketika speed 1, maka shift fork akan menggerakkan bob sleeve ke arah roda gigi output kecepatan 1, sehingga hub sleeve akan terhubung dengan satu gigi output, sehingga akan menimbulkan power flow dari flywheel mesin melalui kopling masuk ke poros input transmisi. Dari input shaft kemudian disalurkan ke counter gear oleh input gear, dan roda gigi counter kecepatan 1 akan menggerakkan roda gigi output kecepatan 1. Dalam hal ini kecepatan akan direduksi karena diameter output gear 1 jauh lebih besar dari roda gigi counter gear sebagai gigi pemutar. Ketika tuas persneling dipindahkan ke gigi 2, maka shift fork akan memindahkan posisi hub sleeve dari yang tadinya terhubung dengan output gear 1 menjadi terhubung dengan output gear 2.
sehingga akan ada aliran dari mesin masuk ke poros input. Dari input akan disalurkan ke counter gear melalui input gear. Dan kali ini roda gigi counter 2 yang bertugas menyalurkan tenaga ke roda gigi output 2. Dari output gear 2 disalurkan ke hub sleeve menuju output gear, sehingga poros output berputar sesuai dengan kecepatan gear 2. Untuk di gear 2 ini diameter lebih kecil sehingga putaran bisa lebih cepat dari gear 1. Dan begitupun seterusnya untuk gear ketiga, gear keempat, gear kelima. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.